Asini roha madihamu doh dame nasian dewata mata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai tuaka parroha natigor do matani Tuhan. Jala tuaka pangiduan nasida do pinggolna. Alai bohi ni Tuhanido aloniaka sibahen najat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk hidup benar, hidup yang seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tentu ada banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, dan termasuk di dalamnya adalah godaan-godaan yang menarik, yang berasal dari tengah-tengah dunia ini, yang mengajak dan mengarahkan kita kepada jalan yang tidak disukai atau dikehendaki oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itulah, seperti apa yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang percaya pada waktu itu, di mana mereka diejek, dihina, ditindas oleh karena mereka menyatakan kesetiaan dan ketundukan mereka kepada Kristus sebagai pengikut Yesus. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, sikap yang sesungguhnya, sikap yang benar adalah sama seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian juga di ayat 10, bagaimana supaya setiap orang percaya itu mampu menguasai lidahnya, mampu menguasai bibirnya dengan baik dan benar, bukan dipergunakan untuk menipu atau menyatakan yang jahat, yang buruk, menjelek-jelekkan bagi sesamanya. Dalam nats ini, bagaimana Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya pada waktu itu ketika mereka mengalami penindasan dan ketika mereka mengalami kesulitan, mereka dibuli dan tidak disukai. Petrus mengingatkan bahwa ternyata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berpihak, Allah yang pro kepada orang-orang yang benar dan bukan kepada orang-orang yang jahat. Karena itu dengan sikap yang benar, ketika kita menunjukkan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan, sebagai wujud nyata kita menunjukkan hidup yang benar, itu bukanlah merupakan kesia-siaan atau kebodohan seperti pandangan dari dunia ini. Karena apa? Karena Allah ternyata Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tutup mata, bukan Allah yang tuli, tetapi Allah yang melihat dan mendengar setiap jeritan, setiap kerinduan kita akan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, bagaimana sikap Allah
terhadap orang-orang yang jahat, bahwa Dia menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita bisa melihat bagaimana sikap Allah adalah sikap yang tidak kompromi, walau sedikit pun. Ketika disebutkan menentang orang-orang yang jahat, Tuhan tidak memberikan celah peluang kepada orang-orang yang jahat itu, tetapi Tuhan menentangnya. Ketika disebut menentang, itu berarti sikap Allah yang tegas, sikap Allah yang jelas terhadap orang-orang yang jahat, sehingga tidak ada tempat ruang untuk kompromi atas kejahatan itu di hadapan Tuhan. Tetapi kita mengingatkan supaya kita boleh berdiri teguh, boleh tetap kuat, boleh tetap semangat, menunjukkan jati diri kita, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, meskipun kita dihina, dilecehkan, dan pengalaman yang menyakitkan, dihina dan dilecehkan, direndahkan, itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kita boleh belajar dari Alkitab bagaimana orang-orang yang direndahkan, dilecehkan, dan dihina oleh orang tertentu seperti pengalaman Daud di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian karena dia memiliki sikap yang benar, karena dia memiliki cara pandang yang benar, merespon yang benar terhadap setiap upaya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul pada waktu itu. Tetapi itu menjadi momen ujian bagi dia untuk tetap setia menjadi orang yang taat kepada Tuhan, bukan justru menjadi orang yang membalaskan. Dan ternyata Allah mengangkat dia, Allah memposisikan dia pada posisi yang tertinggi sebagai pengganti Raja Saul. Kita juga mengingat dalam pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego bagaimana keberpihakan Allah. Kita juga membaca melalui pengalaman Daniel bagaimana orang-orang yang berupaya memburuk-burukkan, menjelek-jelekan, ternyata Allah itu bukan Allah yang diam atau vakum, tetapi Allah yang senantiasa bekerja. Karena itu berdirilah teguh dan tetaplah untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyaksikan kehidupan kita, menyaksikan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah sudah berpihak kepada kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah ketika berkarya, bekerja di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.